Halo Indonesia, kembali lagi di channel YouTube Ngulik Hukum. Kali ini, kita akan membahas 8 hal dalam hukum perselisihan ketenagakerjaan yang perlu diketahui. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Perselisihan hubungan ketenagakerjaan atau perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Di Indonesia sendiri, tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dan kali ini, Ngulik Hukum akan membahas hal-hal yang perlu diketahui dalam perselisihan hubungan industrial. Langsung aja, berikut rangkumannya. 1. Perselisihan hak. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Adapun hak yang dimaksud adalah hak normatif yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan. Perselisihan ini dapat terjadi ketika pekerja menolak jumlah upah yang diberikan oleh perusahaan karena masing-masing pihak mempunyai penafsiran atas upah yang berbeda dalam perjanjian kerja yang telah dibuat. 2. Perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pada umumnya, perselisihan ini timbul akibat adanya perubahan perjanjian kerja atau peraturan perusahaan yang tidak disetujui oleh salah satu pihak, baik oleh perusahaan atau pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh. 3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perselisihan pemutusan hubungan kerja juga merupakan perselisihan yang paling sering disengketakan di pengadilan hubungan industrial. Pasal 151 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan, dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh atau dengan pekerja atau buruh. Di mana selanjutnya, dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud ayat 2 benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pekerja atau buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dari penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemutusan hubungan kerja sah apabila disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pengusaha dengan pekerja buruh. Apabila salah satu pihak tidak menerima pemutusan hubungan kerja dimaksud, maka pemutusan hubungan kerja tersebut tidak berlaku, dan penyelesaiannya wajib dilakukan melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja. 4. Perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Dalam pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya.
Adapun perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan serikat pekerja atau serikat buruh lain dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa faktor-faktor pendorong terjadinya konflik antara lain adalah perbedaan pendapat dan pandangan, perbedaan tujuan, ketidaksesuaian cara pencapaian tujuan, ketidakcocokan perilaku, pemberian pengaruh negatif dari pihak lain pada yang akan dicapai oleh pihak lain, persaingan, kurangnya kerjasama, dan lain-lain. 5. Perundingan bipartit. Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perundingan bipartit merupakan salah satu mekanisme atau upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang wajib dilakukan sebagaimana diatur secara tegas dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam hal salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal. Akan tetapi, apabila dalam perundingan bipartit tercapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut akan dibuat dalam bentuk perjanjian kesepakatan bersama, di mana perjanjian tersebut akan menjadi landasan para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah disepakati. 6. Tripartit. Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Selanjutnya, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase. Adapun konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih dari konsiliator yang netral. Sedangkan arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan, penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 hari kerja, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator. Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, kabupaten atau kota. 7. Gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Adapun gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja atau buruh bekerja, dengan melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Berbeda dengan peradilan pada umumnya, di mana yang boleh mewakili dan atau mendampingi kepentingan para pihak sebagai kuasa hukum adalah seorang advokat, dalam perselisihan hubungan industrial, serikat pekerja atau serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di pengadilan hubungan industrial untuk mewakili anggotanya. Hal ini diatur dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya, dalam hal pemeriksaan persidangan telah dilakukan, maka majelis hakim yang memeriksa mengeluarkan putusan dengan menetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan atau hak yang harus diterima oleh para pihak atau salah satu pihak atas setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial, di mana dalam mengambil keputusan, majelis hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan.
putusan mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja. Berbeda dengan perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan tidak dapat diajukan kasasi, atau putusan pengadilan hubungan industrial yang memeriksa dan memutus perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap. Delapan, kasasi. Berbeda dengan perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan, perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat menempuh upaya hukum kasasi atas putusan pengadilan hubungan industrial yang dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kasasi diartikan sebagai pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang. Permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja atau buruh bekerja, di mana permohonan tersebut harus diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah putusan pengadilan industrial dibacakan atau setelah para pihak mendapat pemberitahuan mengenai hasil putusan pengadilan hubungan industrial. Demikian uraian mengenai 8 hal dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang perlu diketahui menurut ngulik hukum. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Ciao!